Saudara, kita lanjutkan lagi membaca Diktat Tai Chi sebagai Way of Life yang ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman. Dia adalah seorang dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara dan di Universitas Paramadina serta menjadi pimpinan kursus ekoteologi di Kementerian Agama. Bab 7 ini berjudul kelembutan sebagai kekuatan. Nah, ceritanya begini. Dalam imajinasi umum, kekuatan sering diasosiasikan dengan kekerasan, ketegasan yang tajam, suara yang lantang, dan gerak yang cepat. Kita diajarkan sejak kecil bahwa untuk bertahan, kita harus kuat. Dan untuk kuat, kita harus keras. Dunia kompetitif modern memperkuat asumsi ini. Dalam politik, ekonomi, bahkan dalam relasi personal yang nampak dominan sering dianggap unggul. Namun, Tai Chi yang berakar pada filsafat Taoism menawarkan perspektif yang berbeda dan pada pandangan pertama tampak paradoksal. Kelembutan justru adalah bentuk kekuatan yang lebih dalam. Lao Tzu menulis dalam Tao Te Ching, tidak ada yang lebih lembut dan lemah daripada air. Namun tidak ada yang dapat mengalahkannya dalam mengatasi yang keras dan kuat itu. Metafora air ini bukan sekedar puitis. Air tidak melawan batu dengan kekerasan. Ia mengikisnya perlahan, terus-menerus, tanpa kehilangan sifatnya. Ia menyesuaikan diri dengan bentuk wadahnya, tetapi tetap mempertahankan hakikatnya sebagai air. Dalam Tai Chi, prinsip ini diwujudkan melalui gerak yang lembut, namun terstruktur, relaksasi yang sadar, namun tidak lemah. Kelembutan dalam Tai Chi bukan berarti kerapuhan, namun ia adalah relaksasi yang hidup, bukan kelonggaran yang kehilangan struktur. Ketika seorang praktisi Tai Chi berdiri dalam posisi awal, tubuhnya tidak kaku, tetapi juga tidak runtuh. Lutut sedikit ditekuk, tulang belakang tegak, bahu rileks. Ada kesiapan dalam kelembutan itu. Prinsip ini mengingatkan pada pesan gagasan Aristoteles tentang kebajikan sebagai jalan tengah antara dua ekstrem. Menurut Aristoteles ini, terlalu keras membawa pada ketegangan dan keretakan. Terlalu lembek membawa pada kelemahan dan kehilangan arah. Kelembutan yang kuat berada di antara keduanya. Anda kan ingat tuh bagaimana gurunya itu mengajar apa muridnya itu dengan melemparkan tahu. Kerjanya di dapur kan berhubungan dengan tahu kan, makanan kan. Dan
Sang guru dengan alat, dengan apa adanya di dapur itu dia bisa melatih silat itu. Ya, kalau kungfu ya dalam konteks bela diri, prinsip ini menjadi nyata. Tai Chi meskipun sering dipraktekkan sebagai latihan kesehatan, memiliki akar sebagai seni bela diri internal. Ya. Dalam aplikasi tradisionalnya, ketika seseorang mendorong atau menyerang, respon bukanlah melawan dengan kekuatan sama, tapi mengalihkan, menyerap, dan mengembalikan energi lawan. Inilah yang kita praktekkan dalam pushing hand di dalam Tai Chi kan. Prinsip ini disebut sebagai 4 ons mengalahkan 1.000 pon, 1.000 kati kalau dalam bahasa silat ya. 4 tail melawan 1.000 kati. Metafor yang menunjukkan bahwa kecerdasan dan sensitivitas dapat mengatasi kekuatan kasar. Di sini kelembutan bukan tanda kelemahan, melainkan kecerdasan taktis. Filsafat Barat pun mengenal kritik terhadap glorifikasi kekerasan. Dalam refleksinya tentang kekuasaan, Hannah Arendt membedakan antara kekuatan power dan kekerasan, violence. Ya. Menurutnya, kekerasan sering muncul ketika kekuatan sejati melemah. Kekuasaan yang autentik lahir dari legitimasi dan partisipasi, bukan dari paksaan. Dalam konteks ini, kelembutan Tai Chi dapat dipahami sebagai bentuk kekuatan yang tidak tergantung pada dominasi, melainkan pada keseimbangan dan legitimasi internal. Secara psikologis, kelembutan juga merupakan tanda kematangan emosional. Seseorang yang mudah marah dan reaktif mungkin tampak kuat, tetapi sebenarnya rentan terhadap gangguan yang terletak pada kemampuan mengendalikan respons kita terhadap peristiwa. Ini ditulis oleh Epictetus. Tai Chi melatih respon ini melalui tubuh. Ketika didorong dalam latihan pasangan, kita belajar untuk tidak mengeras atau panik, tetapi tetap rileks dan stabil. Pelajaran ini melampaui ruang latihan. Ia menjadi pola respons terhadap tekanan hidup. Namun penting untuk membedakan kelembutan dari pasivitas. Kelembutan yang sejati bukanlah ketidakberdayaan. Ia adalah kemampuan untuk tetap terbuka tanpa kehilangan integritas. Dalam dialog misalnya, kelembutan berarti mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi tetap memiliki pendirian. Martin Buber berbicara tentang relasi aku-engkau sebagai perjumpaan yang otentik dan setara. Relasi semacam ini membutuhkan kelembutan hati, tetapi juga kekuatan untuk hadir sepenuhnya. Dalam kehidupan modern yang kompetitif, banyak orang membangun baju ziarah emosional untuk melindungi diri. Mereka menjadi keras agar tidak terluka. Namun baju zirah ya, itu sering menghalangi kedekatan dan empati. Carl Jung mengingatkan bahwa integrasi diri membutuhkan keberanian untuk menghadapi bayangan, bukan menekannya. Kelembutan dalam Tai Chi mengajarkan keberanian semacam itu. Ia mengajak kita menurunkan pertahanan berlebihan dan merasakan kehidupan secara langsung. Dalam perspektif fisiologis,
kelembutan memiliki implikasi nyata. Ketegangan otot yang kronis dapat mengganggu sirkulasi dan pernapasan. Relaksasi terstruktur dalam Tai Chi membantu distribusi beban yang lebih merata dan aliran darah yang lebih efisien. Antonio Damasio menunjukkan bahwa kondisi tubuh mempengaruhi kondisi emosional. Ketika tubuh rileks dan terkoordinasi, kanan pun cenderung lebih tenang. Namun demikian, kelembutan bukan hanya sikap moral, tetapi kondisi biologis yang mendukung keseimbangan. Namun kelembuan tidak selalu mudah. Ia menuntut kesadaran dan disiplin. Dalam budaya yang memuja kecepatan dan agresivitas, memilih untuk lembut sering dianggap kelemahan. Friedrich Nietzsche, meskipun sering diasosiasikan dengan gagasan kekuatan, sebenarnya juga mengkritik moralitas yang dangkal dan mendorong individu untuk menjadi ringan seperti penari. Ya. Ringan bukan berarti lemah, melainkan bebas dari beban yang tidak perlu. Tai Chi melatih keringanan itu. Ya, seperti bulu aja terbang begitu ya. Lao Tzu menulis, sang bijak tidak bersaing dan karena itu tidak ada yang dapat bersaing dengannya. Ini persis ini yang kita katakan bahwa jangan pernah apa menanggapi kalau ditanya mana Tai Chi dengan ini lebih baik mana ini, bukan, kita tidak bersaing dan karena itu tak ada yang dapat bersaing dengannya. Pernyataan ini mengandung paradoks. Dengan tidak memasuki logika kompetisi yang agresif, seseorang justru melampaui konflik. Dalam konteks sosial, kelembutan dapat menjadi strategi transformasi. Gerakan non-kekerasan yang dipimpin oleh tokoh seperti Mahatma Gandhi menunjukkan bahwa kelembutan dan keteguhan dapat mengguncang struktur kekuasaan yang keras. Meskipun konteksnya berbeda, semangatnya serupa. Kekuatan tidak selalu identik dengan kekerasan. Nah, ini yang diteruskan oleh para biksu yang dari Texas jalan ke Washington itu. Dan dibandingkan dengan perang yang dikembangkan oleh Israel sama Amerika dengan Iran yang sekarang ya saling menghancurkan masing-masing. Pak. Jadi ketika seseorang dikatakan menang, ya ukurannya apa? Karena sama-sama udah habis-habisan toh. Karena yang benar ya kalau ya bisa menang tanpa perang kan, harus benar bersih, clean. Ya, kan? Meskipun konteksnya berbeda, semangatnya serupa. Kekuatan tidak selalu identik dengan kekerasan. Namun kita juga perlu kritis. Tidak semua situasi dapat diselesaikan dengan kelembutan. Ada kondisi yang membutuhkan ketegasan yang jelas. Prinsip Tai Chi bukanlah menghindari konfrontasi, melainkan memilih cara yang paling efektif dan seimbang. Kelembutan tidak meniadakan ketegasan, ia menyempurnakannya. Seperti air yang lembut, namun mampu menghancurkan batu. Kelembutan yang konsisten dapat mengubah struktur yang nampaknya kokoh. Dalam relasi pribadi, kelembutan membuat ruang empati. Ketika seseorang mampu mendengarkan tanpa defensif, konflik lebih mudah diselesaikan. Dalam keluarga dan komunitas, kekuatan yang lembut menciptakan rasa aman. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berkembang dalam relasi. Relasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara batas dan keterbukaan.
Dalam praktek, Tai Chi sehari-hari, kelembutan dilatih melalui perhatian pada detail kecil. Bahu diturunkan, rahang dilepaskan. Napas diperlambat. Gerakan dilakukan tanpa tergesa. Setiap kali ketegangan muncul, praktisi belajar untuk melepaskannya tanpa kehilangan struktur. Proses ini seperti meditasi dalam gerak. Ia melatih kesadaran terhadap kebiasaan tubuh yang keras dan mengubahnya secara bertahap. Kelembutan juga mengandung dimensi spiritual. William James menulis bahwa pengalaman religius sering ditandai oleh rasa kedamaian dan keterhubungan. Dalam Tai Chi, jika tubuh bergerak lembut dan napas mengalir, seseorang mungkin merasakan keheningan batin yang mendalam. Keheningan ini bukan pelarian dari dunia, melainkan cara baru untuk menghadapinya. Akhirnya, memahami kelembutan sebagai kekuatan berarti meninjau ulang asumsi kita tentang keberhasilan dan ketahanan. Dalam dunia yang rapuh dan penuh perubahan, fleksibilitas lebih berharga daripada kekakuan. Seperti pohon bambu yang lentur menghadapi badai. Manusia yang lembut namun teguh lebih mampu bertahan. Tai Chi mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dramatis. Ia sering hadir dalam keheningan dan konsistensi. Nah, inilah yang kita kerjakan itu ya. Seperti pohon bambu. Cas ya. Mana aja dia ikut aja. Tapi selalu bisa kembali ke dia punya jati dirinya. Ya. Ke titik tengahnya ya. Sehingga dikatakan yang lembut dan lentur sahabat kehidupan. Yang kaku dan keras adalah sahabat kematian. Seperti hubungan antara lidah dan gigi ya. Lidah bisa terus eksis sampai orang itu meninggal, mau meninggal, dan gigi udah rapuh duluan, ompong dulu beberapa tahun sebelum meninggal. Bab ini menegaskan bahwa kelembutan dalam Tai Chi bukanlah sentimentalitas, melainkan strategi eksistensial. Ia adalah cara berada yang menyatukan keberanian dan kerendahan hati, ketegasan dan empati. Dalam setiap gerakan yang mengalir tanpa paksaan, kita belajar bahwa kekuatan terbesar mungkin terletak pada kemampuan untuk tetap lembut di tengah dunia yang keras. Dan mungkin justru itulah seletak revolusi paling sunyi dari Tai Chi sebagai jalan hidup. Ini daftar pustaka yang dipakai oleh Dr. Budi Munawwarahman ini ya. Literatur dari buku-buku yang dicetak bukan lama tapi dicetak baru ini. Bahkan Lao Tzu itu Tao Te Ching yang sudah ribuan tahun lalu itu ditulis oleh penulis yang tahun 2008 ya. Jadi begitulah saudara-saudara, saya rasa kita tidak akan sia-sia mencoba mendalami dengan hening dalam ketenangan di tengah malam sebelum tidur atau ketika pagi kita baru bangun tidur dan tidak tahu apa yang mesti dikerjakan. Ya, mengapa tidak dicoba mengambil gadget, lalu diklik bagian ya kumpulan slide Yusuf Sutanto Tai Chi, Anda tinggal pilih dari slide yang jumlahnya 1.000 mencapai mendekati 1.000
maka Anda punya koleksi yang luas. Anda tidak dia paksa untuk menerima doktrin-doktrin tertentu sebagai satu apa hal yang harus dipercaya begitu aja. Tapi silakan memilih sendiri. Seperti permainan Lego itu barang-barang kecil, tapi kalau disatukan bisa mengagetkan kita. Loh, kok bisa menjadi begini? Loh, kok begini? Oke, kita akhirin dulu pertemuan kita di sini dan sampai jumpa lagi.